Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah sejenak kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dalam memahami pelajaran. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, pada kesempatan kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang pelajaran SKI pada bab peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kalian mempelajari materi ini, sejenak Pak Ari akan menyanyikan sebuah senandung. Coba kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rohatil aqyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi. Rohatil aqyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi min ma'ani ahmadi. Genap 40 tahun mendapatkan isyarah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bagaimana anak-anak? Walaupun suara Pak Ari tidak merdu, tapi tetap kalian harus mendengarkannya, nggih. Untuk sub yang pertama, yaitu kalian akan mempelajari tentang Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Apa itu tafakur? Tafakur adalah mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah sering sekali melakukan tafakur di Gua Hira. Dengan tujuan apa? Beliau ingin menjauhkan jiwa raga beliau dari urusan dunia, sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bertafakur di Gua Hira, pada waktu itu beliau kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Iqra. Iqra ya Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menjawabnya, saya tidak bisa membaca malaikat Jibril. Perkataan tersebut sampai diulang 3 kali oleh malaikat Jibril. Rasulullah gemetar, Rasulullah kedinginan. Tetapi akhirnya malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, yaitu berupa surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah bunyi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dengan diturunkannya wahyu pertama itu, maka otomatis Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu Rasul? Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah turun wahyu pertama, selang beberapa hari, Rasulullah dalam kondisi bersedih karena beberapa hari itu wahyu tidak turun kembali, sehingga pada masa itu dikenal dengan istilah faturatil wahyi, atau yang diistilahkan dengan masa berselangnya wahyu. Kemudian akhirnya setelah Rasulullah menunggu beberapa hari, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7 melalui perantara malaikat Jibril. Dalam surat tersebut, malaikat Jibril memerintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Bagaimana bunyi surat Al-Mudaththir ayat 1-7? Bisa kalian lihat di layar yang sudah Pak Ari sediakan. Setelah turun wahyu yang kedua, Nabi Muhammad memulai dakwah menyebarkan agama Islam. Dakwah itu pun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah menghormati umat kota Makkah yang sebelumnya menyembah berhala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan kepada keluarga dan sahabat. Dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun. Ketika berdakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah banyak sekali menerima tantangan dari orang kafir Quraisy. Namun ada beberapa orang yang memberanikan diri untuk tetap masuk agama Islam, sehingga mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, atau yang artinya orang yang pertama kali masuk agama Islam. Siapa saja orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Yang pertama dari golongan wanita ada Khadijah, dari golongan orang tua ada Abu Bakar, golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dan golongan budak Zaid bin Haritsah. Kemudian selang beberapa waktu akhirnya turunlah wahyu yang memerintahkan agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Rasulullah menyerukan agar seluruh umat manusia menyembah kepada Allah. Namun sama seperti dakwah ketika sembunyi-sembunyi, Rasulullah tetap menerima tantangan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Abu Lahab. Namun Nabi tidak pernah berputus asa dalam menyebarkan agama Islam, sehingga sampai sekarang agama Islam menjadi agama yang banyak pengikutnya. Anak-anak kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, sekian penjelasan dari Pak Ari. Kurang lebihnya Pak Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas seperti biasanya akan ada tugas online yang akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing oleh Pak Ari. Sekian dari Pak Ari. Pak Ari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.